السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita di dunia maya, dunia yang meskipun berjarak tapi seakan tanpa jarak, semuanya jadi terasa dekat. Ini termasuk rahmat Allah Ta'ala untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, sehingga kita bisa bersilaturahim virtual, ya, lebih mudah untuk meningkatkan persaudaraan, ya, untuk mengenal saudara-saudara kita dan manfaat-manfaat lain yang banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini saya angkat tema yang memang agak unik, ya, yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Kenapa saya pilih tema yakin tanpa ragu? Karena saya melihat dari pesan-pesan WhatsApp yang masuk ke saya, karena nomor saya share agar orang bisa kirim pesan. Meskipun saya tidak harus menjawab, tapi saya minimal tahu problemnya masyarakat ini apa. Nah, ternyata problem yang paling besar adalah keraguan. Keraguan. Nanti kalau udah mulai yakin, yakinnya itu lemah, kemudian runtuh. Nah, kalau udah kita hidup nggak punya keyakinan, ya, kita bekerja nggak punya keyakinan, kita belajar nggak punya keyakinan, atau lemah yakinnya, maka kita akan menjadi manusia yang pesimis dan mudah jatuh. Kalau udah jatuh, mudah putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saya akan bacakan bagian dari nasihat Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang di jilid pertama. Beliau berkata rahimahullah, wa minha ayyakuna syadidal inayati bitaqwiyatil yaqin fa innal yaqina huwa ra'su malid din. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaqinu al imanu kulluh. Al yaqinu al imanu kulluh. Wala budda min ta'allumi ilmil yaqin a'ni awailahu thumma yanfatihul qalbi tariquhu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul yaqin wa ma'nahu jalisul muqinin wasma'u minhum ilmal yaqin wa wadibu 'alal iqtida' bihim liyaqwa yaqinukum kama qawiya yaqinuhum wa qalilun minal yaqin khairun min katsirin minal amal. Nah, ini insyaallah yang akan saya jadikan untuk landasan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Imam Ghazali mengatakan, hendaknya engkau memiliki perhatian yang sangat kuat, ya, betul-betul memperhatikan pada upaya untuk memperkuat keyakinan, bitaqwiyatil yakin, memperkuat keyakinan, karena keyakinan itu merupakan modal utama, ya, modal utama dalam agama, dalam orang mau ibadah, orang mau taat sama Allah, modal utamanya adalah keyakinan, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Baihaqi dan juga Baihaqi, dikatakan di situ al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang menyeluruh, ya, keseluruhan iman, itulah keyakinan, totalitas iman, ya, itulah keyakinan. Sehingga orang yang punya keyakinan, imannya sempurna. Kalau keyakinannya kuat, sesuai dengan lemah dan kuatnya keyakinan itu, maka lemah dan kuatnya iman juga berbanding dengan kuat dan lemahnya keyakinan. Karena itu kata Imam Ghazali, kamu harus mempelajari ilmu yakin. Jadi ilmunya harus dipelajari. Yang dimaksud pelajari ilmu yakin itu bagaimana? Ya, ilmu dasar keyakinan ini kita harus pelajari. Nanti dengan sendirinya hati itu akan mendapatkan jalannya untuk mengenal keyakinan yang semakin besar dan semakin kuat. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul yaqin.
hendaknya kalian semua mempelajari keyakinan, ilmu yakin. Arti mempelajari di sini apa? Jalisul mukinin. Duduklah, bergaullah bersama orang-orang yang punya keyakinan kuat. Dengarkan bagaimana mereka menjelaskan tentang ilmu yakin. Dan selalu berusahalah untuk meneladani mereka agar keyakinanmu menjadi kuat sebagaimana keyakinan mereka semua. Dan sesungguhnya sedikit keyakinan lebih baik daripada banyaknya amal yang tidak ada keyakinan. Nah, insya Allah ini akan kita bahas. Mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini, yakin itu artinya mempercayai ya tanpa ragu. Itu yakin. Kalau mempercayai masih ada keraguan, benar enggak ya, bisa enggak ya, itu namanya prasangka. Kita masih memprasangkai. Jadi antara yakin sama prasangka itu berbeda. Kalau yakin udah bulat, saya percaya gitu. Nah, misalnya begini, Ka'bah itu ada di Mekah. Ka'bah ada di Mekah. Kita bisa yakin melalui beberapa sebab. Yang pertama, karena kita mendengar dari orang yang kita percaya, orang tersebut mengatakan, saya udah ke Mekah dan saya lihat Ka'bah ada di Mekah. Maka kita yakin Ka'bah ada di Mekah tanpa melihatnya. Ya, baik secara visual dengan apa namanya lewat ya dunia maya, atau kita langsung datang ke sana. Ketika kita umroh, kita ke haji, kita melihat Ka'bah betul-betul ada di Mekah. Nah, ini hanya dengan mendengar berita. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melihat langsung. Berangkat ke Mekah, lihat di situ ada Ka'bah. Kita yakin Ka'bah itu ada di Mekah. Nah, artinya tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus melihat langsung untuk yakin. Tidak harus mengalami sendiri untuk yakin. Tetapi kita mendengar kisah orang-orang yang bisa kita percaya, maka kita bisa meyakini ya apa yang mereka sampaikan. Nah, saat ini yang terjadi adalah krisis keyakinan. Banyaknya keraguan. Ya, ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin sama Allah rezekinya. Nah, ini banyak orang yang ketika dipecat dari kantornya, dipecat dari perusahaannya, ya dia merasa, wah udah, saya nggak mungkin bisa menghidupi keluarga saya nggak bisa menghidupi anak saya. Ya, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya. Dari mana saya akan membiayai mereka semua? Wong saya ini dipecat. Cari kerja di masa pandemi ini susah, enggak semudah dulu. Wah, enggak mungkin saya. Dia enggak yakin kalau Allah menjamin rezekinya. Dia enggak yakin itu. Ragu. Kenapa dia ragu? Sebabnya adalah karena dia mulai mengukur. Ya, dia mulai mengukur apa yang dia bisa dan apa yang dia tidak bisa. Sementara dia melupakan bahwasannya Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa atas segala-galanya. Dan yang dia bilang bisa itu masih sifatnya nisbi. Yang dia bilang bisa itu belum bisa dipercaya. Karena bisanya dia itu kalau dibisakan Allah. Dia bilang dia bisa jalan. Antum semua para dokter paham. Ya, orang yang mengaku bisa jalan dalam hitungan detik bisa lumpuh dia. Orang yang mengaku dia bisa berbicara dalam hitungan detik, na'udzubillah min dzalik, nasallahu afiyah, dia pun bisa kehilangan kemampuannya berbicara. Nggak ada kepastian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuat. Nah, ini kebanyakan kita saat ini adalah menyandarkan diri kita bukan kepada janjinya Allah dan Maha Mampunya Allah, Maha Bisanya Allah, tapi kita menggunakan ukuran diri kita sendiri. Kita merasa, wah saya nggak bisa, saya bisa, dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan orang sekarang berada dalam kegalauan, dalam kesusahan, dalam kesuntukan, dan lain sebagainya. Nah, ini masalah pokoknya yang sekarang terjadi di mana-mana. Contoh orang kena sakit. Orang kena sakit, dapat informasi bahwasannya kamu nggak bakal sembuh, kamu nggak bakal sehat, kamu sudah nggak ada obatnya ini. Informasi ini dia percayai sebagai sebuah kebenaran karena yang berbicara orang-orang yang ahli. Yang berbicara adalah pakar-pakar dan orang-orang yang melihat langsung pengalaman di lapangan bahwasannya orang yang penyakitnya seperti ini nggak ada harapan sembuh untuknya. Tetapi kalau orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya Allah Maha Mampu menyembuhkan,
penyakit apapun, ya, penyakit apapun Allah maha mampu menyembuhkan. Maka dia akan menjadi orang yang optimis. Dia terima kenyataan, penyakit ini berat, penyakit ini mungkin kesempatan saya untuk hidup akan terenggut. Tetapi saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan minta sama Allah Ta'ala, saya akan melakukan pengobatan, saya akan berjuang minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang muncul adalah jiwa yang optimis. Ya, dia tidak hancur oleh penyakitnya, justru dia menjadi jiwa yang bersemangat, ya, bergairah untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalani berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan. Kenapa? Punya keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakin tanpa ragu, itulah sikap orang-orang yang beriman. Saya akan ambilkan beberapa contoh yang ada di dalam kisah para nabi dan rasul. Ya, kisah para nabi dan rasul. Contoh yang pertama adalah contoh keyakinan seorang wanita yang ada dalam Al-Quran. Karena kadang ini kurang diangkat nih keyakinannya, dari sisi keyakinannya kurang diangkat. Siapakah itu? Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kita masih ingat dengan jelas bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan di tanah yang dataran rendah yang sekarang kita kenal dengan kota Mekah. Saat itu padang Sahara. Saat itu nggak ada air. Saat itu nggak ada kehidupan. Saat itu gersangnya luar biasa. Diperintahkan Allah untuk meninggal anak istrinya di situ. Dan tidak boleh memberikan informasi. Nggak boleh berbicara apapun. Saat itu istrinya nanya, "Wahai suamiku, kenapa kami ditinggal di sini?" Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab. Pertanyaan yang kedua, "Wahai suamiku, kenapa kami ditinggalkan di sini?" Tidak menjawab. Maka istrinya paham, ini suami saya tidak boleh bicara ini. Beliau pun nanya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang tapi menganggukkan kepala. Saat itulah sang istri berkata, "Lanjutkan perjalananmu wahai sayang, ya kembalilah ke kota di mana kita berada. Saya yakin Allah yang memerintahkan, Allah nggak akan menyanyiakan. Allah pasti akan mengurus saya dan anak kita. Kami akan diurus oleh Allah Ta'ala, kamu yang tenang, kamu yang jangan, kalau bahasa kita jangan pikiran." Nah, ini cari istri model begini nih, Masya Allah. Ya, susah ini ya, susah ini. Yang modelnya seperti ini. Susahnya luar biasa. Ditinggal di hotel bintang 5 sendiri aja mungkin komplain. Ini ditinggal di dataran rendah, nggak ada manusia. Dan bekal airnya hanya mampu hidup untuk berapa hari. Tapi yakinnya sama Allah Ta'ala luar biasa. Yang ngasih rezeki Allah. Yang akan nolong Allah. Yang akan selesaikan masalah saya Allah. Yakin tanpa ragu. Gak ada keraguan. Subhanallah. Ya namanya air habis, ya ASI gak ada, bayi nangis. Nabi Ismail nangis. Dan nangisnya bayi kalau kelaparan tuh katanya kenceng ya. Kalau lagi lapar tuh nangisnya kenceng. Karena dia mempertahankan nyawanya. Nah, subhanallah. Itu oek-oeknya bukan oek, enggak gitu. Oek. Dan semakin kuat ruhnya, semakin kenceng tangisannya. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu nangisnya kenceng luar biasa. Sangat kencang. Di tengah kesunyian padang Sahara. Yang terjadi apa? Sang ibu paham anaknya ini butuh minuman. Tapi nggak ada air. Maka yang dilakukan adalah mencari air. Ya, mencari air. Tapi yakin Allah pasti akan memberi. Yakin Allah memberi itu bukan duduk diam, Allah akan memberi, Allah akan memberi. Ini bukan yakin namanya. Ini namanya orang lamun ini. Namanya orang lamun, orang malas. Ya, bukan seperti itu. Dia yakin Allah pasti akan memberi. Maka ia pun jalankan syariatnya. Beliau jalankan syariatnya, beliau cari dataran yang tinggi. Untuk melihat ada enggak ya di kejauhan musafir lalu seseorang yang bisa dimintain air. Karena paham di sekitar sini enggak ada sumber air. Maka naik ke atas Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa dilihat enggak ada, maka lihat di sana ada Bukit Marwah. Lari ya, karena pengen cepat dapat air. Lari ke Marwah. Ternyata dilihat di Marwah enggak ada air, enggak ada manusia di sekitarnya. Enggak putus asa. Allah pasti akan memberi. Saya akan cek, siapa tahu sekarang di Sofa udah ada manusia yang lain yang tadi saya enggak kelihatan. Lari ke Sofa, lari ke Marwah, lari ke Sofa. Gak putus asa, yakin. Jadi orang yang yakin tuh gak mungkin putus asa. Makanya kalau ada orang berhenti ya bergerak, berhenti untuk berusaha,
itu namanya orang yang yakinnya udah mulai luntur. Ya, yakinnya udah mulai hilang. Dia mulai bersandar lagi kepada sebab akibat, bersandar lagi kepada sarana, bukan bersandar kepada Allah Ta'ala musabbibil asbab. Penyebab segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi pada lari yang ketujuh, Safa Marwah, lari yang ketujuh, hitungan ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada manusia yang beriman dan percaya kepadanya, yang yakin bahwasanya pemberi rezeki mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelesai masalah mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah munculkan bukan manusia datang membawa air, Allah bukan munculkan malaikat datang bawa minuman, Allah bukan munculkan penolong dalam bentuk orang yang bawa air, sehingga ibu Nabi Ismail harus jalan untuk mengambil air, ya harus mengelola air itu yang nanti akan habis, karena namanya pemberian juga akan habis. Berapa tandon yang akan disiapkan? Gak punya tandon. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan air yang gak akan habis ila yaumil qiyamah, dan itu bukan muncul di Safa, bukan muncul di Marwah, tapi Allah munculkan di kaki anaknya, tepat di mana dia membutuhkan. Subhanallah. Allah Karim. Maha pemurahnya Allah Ta'ala, maha mampunya Allah Ta'ala, maha kuatnya Allah Ta'ala, maha bisanya Allah Ta'ala. Sehingga saat itu belum selesai di situ. Keyakinan ini terus berlanjut. Apa yang terjadi? Karena ada air, subhanallah, burung pun berdatangan. Burung berdatangan. Orang yang gak pernah lewat Mekah, karena tahu di situ gak ada air, dari jauh sekali melihat kok ada burung di daerah situ, maka mereka paham ini sudah ada air di sana. Mereka pun datang ke situ. Ketika mereka datang lihat ada air dan ada yang punya, maka saat itulah mereka barter, kasih makanan. Ya, ibunya Nabi Ismail memberi air, izin ngambil air. Beliau mendapatkan makanan, mendapatkan sayuran, mendapatkan buah-buahan, mendapatkan kambing dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya berkemah dan tinggal di sana. Akhirnya jadilah kota Mekah. Hidup nggak sendiri, ditemani, bahkan dapat mantu di situ. Subhanallah, ya dapat mantu di situ. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam, coba kita lihat. Nabi Ibrahim ketika pergi meninggalkan anak dan istrinya, apakah berpikir bahwasannya anak dan istrinya akan meninggal dunia di situ? Enggak. Ternyata Nabi Ibrahim naik ke dataran tinggi, sudah jauh naik ke dataran tinggi, lihat ke kota Mekah, lihat ke arah istri dan anaknya yang tidak lagi memandang beliau, nggak kelihatan. Dari jauh angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah, aku letakkan sebagian dari anak keturunanku di sebuah lembah yang gak ada pepohonan di sana. Ya Allah, agar mereka bisa mendirikan sholat. Ya Allah, kirimkan buah-buahan dari segala penjuru. Ya Allah, kirimkan manusia dari segala penjuru. Ya, doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasannya nanti akan ada anak keturunan yang mendirikan sholat. Artinya gak akan meninggal dunia, akan hidup, akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikirannya selalu positif dan optimis. Itu orang yang yakin tanpa ragu. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita bisa punya keyakinan seperti ini, hidup itu akan enaknya luar biasa. Contoh yang kedua adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika membawa kaumnya untuk meninggalkan Mesir. Nabi Musa bersama orang-orang tua, anak-anak, kemudian perempuan yang tidak punya senjata dan tidak dilatih militer, nggak punya pengalaman untuk berperang dan lain sebagainya. Taunya jalan kaki. Nggak punya kendaraan, jalan kaki bersama-sama. Kemudian sampai di tepi laut, lautnya sangat ganas, ombaknya sangat besar, melihat ke belakang, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Apa yang terjadi? Umatnya galau. Ya, umatnya belum punya keyakinan yang kuat. Dia baru percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Umatnya galau dan mengatakan, bagaimana ini depan laut, belakang Fir'aun mengejar. Terjun, binasa, kalau diam di sini juga akan binasa. Maka saat itu Nabi Musa alaihissalam nyantai, tenang, dan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, tidak mungkin kita akan binasa. Tidak mungkin kita akan dihajar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kalla, kenapa nggak mungkin? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersamaku ada Allah Tuhanku sayahdin. Nanti dia Allah akan berikan petunjuknya kepadaku. Artinya saat berbicara seperti itu, Nabi Musa alaihissalam belum punya solusi. Nabi Musa alaihissalam nggak punya rencana untuk menyelamatkan semua ini, nggak punya. Tapi Nabi Musa alaihissalam percaya pada Allah Tuhannya
yang maha kuasa, yang memerintahkan dia untuk bawa kaumnya meninggalkan Mesir, pasti Allah akan berikan solusi. Pasti Allah akan berikan pertolongan. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Hasilnya apa? Subhanallah, Allah berikan solusi yang gak masuk akal manusia. Lautan yang begitu dahsyat ombaknya. Bala tentara yang begitu hebat dan terlatih, militer terkuat saat itu. Nabi Musa dibekali tongkat, Allah hanya memerintahkan, pukulkan tongkatmu ke laut. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nanti akan terbelah lautan ini. Ya, akan terbelah. Nabi Musa yakin sama Allah Ta'ala. Beliau tidak mengatakan bagaimana laut akan terbelah dengan kayu. Apa mungkin nih laut akan terbelah dengan kayu? Apa bisa? Enggak seperti itu, langsung yakin. Bismillah, pukulkan. Maka laut pun terbelah. Nabi Musa pun berjalan di tengah laut yang dibendung oleh Allah SWT dengan kekuatan maha kuatnya Allah Ta'ala. Nabi Musa berjalan di situ bersama kaumnya. Dan disitulah kaumnya mulai yakin kepada Allah Ta'ala. Yakin kepada utusan Allah Ta'ala Nabi Musa alaihissalam. Karena melihat langsung bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kaumnya ini berjalan tanpa ragu. Berjalan tanpa rasa takut. Coba bayangkan kalau kita suruh jalan, ini tiba-tiba ada laut terbelah. Ini di kanan nih dindingnya nih laut. Ya, air. Di kiri dindingnya air. Kalau kita mungkin jalan was-was. Nah ini kalau kemudian nutup lagi gimana ini? Kalau kita ditenggelamkan gimana ini? Tapi umat Nabi Musa udah muncul keyakinannya di situ. Karena bergaul dengan Nabi Musa alaihissalam dan melihat langsung, pengalaman langsung. Apa yang terjadi? Berjalan dengan santai, karena itu orang-orang tua, anak-anak ya, dipaksa lari pun orang tua nggak bisa lari. Berjalan dengan santai sampai ke tujuan, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya melihat lautan terbelah, mengejar masuk ke dalam sana. Apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, kisah-kisah Anbiya wal Mursalin yang akan mencerahkan kita, memberikan kita motivasi, menjadikan kita bersemangat untuk menatap ke depan itu dengan pandangan yang positif, ya, untuk berusaha. Kita ini menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Lantas apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah dhu'ful yakin. Lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Kenapa lemah keyakinan? Karena percaya sama kalamullah, tapi kurang meyakini kalamullah. Percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi kurang meyakini ucapan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih mempercayai usaha kita. Lebih mempercayai upaya kita. Lebih mempercayai perencanaan kita. Tapi kita kurang mempercayai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelas menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan selalu senantiasa memberikan jalan keluar untuknya atas apapun problematika yang dia hadapi, ya masalah yang dia hadapi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan cara surprise, kejutan-kejutan yang enggak pernah dia sangka, yang enggak pernah dia perkirakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kalau dia yakin dengan takwa ini, apapun masalahnya akan diselesaikan Allah Ta'ala, bagaimanapun kondisinya dia akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Tapi sekarang enggak begitu yang terjadi. Manusia bukan mengandalkan yakinnya kepada Allah Ta'ala, bukan mengandalkan takwanya kepada Allah Ta'ala, tapi mengandalkan perencanaan, mengandalkan kemampuan, usaha dan usaha. Maka ketika usahanya itu gagal, usahanya itu mengalami suatu tembok yang menghalangi dia untuk melanjutkan. Ketika perencanaannya itu yang terjadi ternyata jauh dari apa yang dia rencanakan, saat itu dia pun menjadi lemah, lunglai, dan berputus asa. Dia pun kemudian menyerah menghadapi kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan orang udah yakin sama Allah Ta'ala. Maka begitu dia berusaha semaksimal mungkin, melakukan perencanaan sebaik mungkin. Seperti ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Berusaha semaksimal mungkin, melakukan perencanaan sebaik mungkin. Cari tempat yang tinggi. Ya, cari tempat yang tinggi. Kemudian bergerak cepat ke tempat tinggi yang lain. Perencanaannya bagus, usahanya bagus. Tapi ketika mengalami yang namanya tembok kegagalan, kalau dalam pandangan manusia biasa, ternyata nggak ada manusia.
ternyata nggak ada air di situ, maka dia tidak berhenti berusaha. Kenapa? Karena saya yakin Allah pasti akan menyelesaikan. Allah akan berikan solusi. Dia kaitkan hatinya, pikirannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi subhanallah luar biasa seperti yang udah saya ceritakan di depan tadi. Nah, kalau orang yang bertakwa, yang yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia punya masalah, maka dia bukan sholatnya semakin kendor, sholatnya akan semakin kenceng, baca Al-Qur'annya semakin kenceng, sedekahnya semakin banyak, zikirnya semakin mantap, kemudian dirinya semakin diperbaiki, sambil dia terus berusaha sebaik mungkin. Dia menantikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, dia menantikan surprise yang membahagiakan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya yakin tanpa ragu. Nah, kenapa terjadi keraguan? Karena kumpul dengan orang-orang yang ragu. Kumpul dengan orang-orang yang selalu mengandalkan hitung-hitungan. Kumpul dengan orang-orang yang selalu mengutamakan perencanaan. Kumpul dengan orang-orang yang seakan-akan ya menjadikan usaha itu seperti Tuhan. Karena aku berusaha, aku bisa. Karena aku bekerja keras, aku berhasil. Jadi menuhankan usaha. Naudzubillah min dzalik. Menuhankan yang namanya perencanaan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kumpul dengan orang-orang yang dia itu putus asa. Kumpul dengan orang-orang yang putus asa, saya udah usaha begini gagal, saya udah berjuang semaksimal ini gagal, udahlah menyerahlah menghadapi semua ini, nggak mungkin bisa. Orang-orang yang melemahkan ya semangatnya. Kalau kita pengen kekuatan yakin kita ini kuat, ya kita jangan mendengarkan yang seperti itu, tetapi kita mendengarkan kisah orang-orang yang kuat yakinnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memberikan semangat. Allah itu ada, Allah Maha bisa. Kita ini nggak bisa apa-apa. Tugas kita hanya berusaha. Kalau nanti ada tembok yang menghalangi, kalau nanti ada kegagalan yang dianggap oleh manusia, itu bukan kegagalan. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kamu pada tujuan yang lebih besar. Jalan Allah taala berikan kamu solusi, memberikan kamu rezeki. Terus tingkatkan sholatmu, tingkatkan zikirmu, tingkatkan sholawatmu, tingkatkan istighfarmu, tingkatkan sodakohmu, tingkatkan qiraatul Qur'anmu, sehingga dia akan hidup dengan penuh optimis. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. InsyaAllah kita bisa menyambung dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.